Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Good morning class, good morning mom and dad. How is today? I wish you and your family are fine. With Bismillah in thematic SBDP class today in term 3. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, siswa, orang tua siswa kelas 5B yang selalu setia mendampingi putra putri tercinta dalam pembelajaran dari kita hingga saat ini. Berjumpa kembali dengan Bismillah hari ini dalam pembelajaran tematik muatan SBDP di tema 3 mengenai materi tentang tari daerah serta seni rupa daerah. Sebelum Bismillah awali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa, tundukkan kepala, izinkan Bismillah pimpin anak-anak dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami akan mulai kegiatan belajar hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang akan mengajar serta orang tua kami. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tentu sudah siap belajar dan menyimak pembelajaran yang akan kita berikan hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi di tema 3 muatan SBDP, yaitu mengenai tari kreasi daerah dan seni rupa daerah. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini, Bismillah sudah siapkan video pemaparan materi mengenai materi di subtema 2 dan subtema 3 hari ini. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian dan kalian pelajari kembali untuk pemuatan materi kalian, yaitu Bismillah berikan kuis untuk materi hari ini. Silakan disimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bismillah akan menjabarkan materi tematik tema 3 muatan SBDP subtema 2 mengenai tari kreasi daerah. Indonesia memiliki beragam tari kreasi daerah. Beberapa contoh tari kreasi daerah yaitu tari Yapong dari Jakarta, tari Nguri dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tari Merak dari Jawa Barat, ada tari kupu-kupu dan tari Manuk Rawa dari Bali, serta ada bermacam-macam tari kreasi daerah lainnya di Indonesia. Bismillah akan bahas untuk tari kreasi daerah pertama, yaitu tari Yapong. Gerak pada tari Yapong memiliki arti yaitu seorang anak yang ceria dan gembira. Properti tari yang digunakan oleh penari pada saat membawakan tari Yapong yaitu berupa selendang atau selempang di dada yang disebut juga dengan toka-toka, serta hiasan rambut yang dijepit seperti mahkota bunga. Untuk selanjutnya, Bismillah akan membahas tari Nguri. Tari Nguri adalah tari kreasi daerah yang berasal dari Sumbawa atau Nusa Tenggara Barat. Gerakan dasar tari Nguri yaitu berupa gerak bantanak, gerak nyema, linting serai, jemput tope, gerak tebe, dan lunte begitik. Untuk selanjutnya, Bismillah akan membahas mengenai tari kreasi daerah yaitu tari merak. Tari merak merupakan suatu tari kreasi daerah yang berasal dari Jawa Barat.
Kostum yang digunakan yaitu berupa kostum yang berwarna-warni dan aksesoris yang mempertegas kesan burung merak jantan. Gerakan dasar dari tari merak yaitu berupa pertama gerak kepala yaitu gelir dan gilek, gerak tangan berupa ukel, selut, tepak bahu capang, nyawang dan lontang, gerak kaki yaitu duduk deku, seser dan sirik, serta gerak gabungan yaitu mincit. Masih mengenai tari merak, bismillah lanjutkan. Makna gerakan tari merak yaitu menggambarkan suasana ceria dan tingkah laku merak jantan dalam mendapatkan perhatian dari burung merak betina. Gerak tangan pada tari merak yang memenggokkan salah satu tangan disebut dengan capang. Pola lantai yang digunakan saat menarikan atau mementaskan tari merak adalah pola garis lurus dan pola garis lengkung. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan membahas organ pencernaan selanjutnya tari yaitu reog. usus halus. Tari reog merupakan tarian atau kesenian yang berasal Setelah dari dicerna Jawa di Timur. lambung, makanan akan masuk Tarian menuju yang usus membawakan halus. adegan lucu Dalam pada usus tari halus reog terjadi adalah pencernaan tokoh secara bujang kimiawi oleh enzim dan Properti terjadi utama yang proses digunakan penyerapan sari-sari penari makanan oleh kuda jonjol-jonjol lumping usus yang pada terdapat pertunjukan pada reog adalah usus kuda-kudaan penyerapan di yang usus terbuat halus. dari anyaman bambu. Enzim yang berperan Untuk selanjutnya, dalam mencerna Miss secara Mila kimiawi akan pada lanjutkan usus materi halus dihasilkan oleh ke materi pankreas. tematik SPDP Enzim-enzim tema tersebut 3 yaitu subtema amilase, 3 tripsin, mengenai dan seni lipase. rupa daerah. Selain itu, terdapat juga empedu Jenis-jenis yang kerajinan dihasilkan seni oleh rupa di hati Indonesia yang yaitu berfungsi pertama, untuk memecah kerajinan lemak. batik. Kerajinan batik Yang dibuat kelima dengan cara yaitu melukis usus dengan besar. menggunakan canting dan kuas Makanan yang di atas kain tidak dengan diserap bahan oleh lilin usus yang halus di usus dipanaskan, halus akan masuk yang menuju hasilnya ke usus disebut dengan besar. batik tulis. Sisa makanan tersebut masih mengandung Daerah banyak penghasil air kerajinan sehingga batik yaitu Yogyakarta, terjadi Solo, penyerapan Pekalongan, kembali dan lainnya. kandungan air. Kemudian Selanjutnya yaitu di dalam usus kerajinan besar ukir. juga terdapat bakteri, Kerajinan yaitu ukir bakteri adalah Escherichia coli berupa atau seni biasa ukir disebut dengan kayu, E. coli. seni ukir batu, dan Bakteri seni E. ukir coli logam. ini membantu proses Daerah pembusukan yang terjadi di merupakan usus besar. Daerah yang terkenal dengan Terakhir kerajinan yaitu ukir anus. Jepara, Sisa Yogyakarta, pencernaan atau feses Cirebon, kemudian Bali, dibuang dan melalui daerah lainnya. anus. Yang Sekian. ketiga yaitu Bismillah kerajinan rangkum anyaman. materi hari ini. Organ pencernaan Kerajinan manusia anyaman, berupa rongga mulut, biasanya dijumpai kerongkongan, dalam lambung, benda usus pakai halus, maupun usus benda besar, hias, dan anus. terbuat dari Dan bahan kelenjar alami pencernaan dan bahan yaitu sintetis. Bahan alami misalnya dari rotan, dari pandan, daun mendong, dan lainnya. Daerah yang terkenal yaitu Bali, Kudus, Kedu, Tasikmalaya, dan Tangerang. Yang keempat yaitu kerajinan topeng. Topeng merupakan hasil karya seni kerajinan yang bisa digunakan untuk keperluan perlengkapan tari dan hiasan. Topeng umumnya terbuat dari bahan kayu. Daerah kerajinan topeng yaitu Yogyakarta, Cirebon, Bali, Solo, Malang, dan Bandung. Yang kelima yaitu kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan teknik dan alat tenun khusus. Daerah yang terkenal dengan kerajinan tenunnya yaitu Kalimantan, NTT, NTB, dan lainnya. Keenam yaitu kerajinan wayang. Wayang merupakan budaya asli Nusantara yang ceritanya berasal dari budaya Hindu-India. Ada beberapa jenis wayang yaitu wayang kulit terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek yang terbuat dari kayu. Yang ketujuh adalah kerajinan keramik. Keramik merupakan hasil karya seni daerah yang terbuat dari bahan dasar tanah, contohnya vas bunga, guci, mangkok, cangkir, dan lainnya. Daerah yang terkenal dengan hasil keramiknya yaitu Kasongan, Yogyakarta, Klampok, dan Mayong, Jepara. Bismillah lanjutkan, yaitu untuk materi batik sebagai karya seni rupa daerah. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Daerah penghasil kain batik di Indonesia antara lain Pekalongan, Solo, dan lainnya. Ada beberapa teknik dalam membuat batik, yaitu teknik canting tulis.
Teknik canting tulis merupakan teknik pembuatan batik dengan menggunakan alat berupa canting. Canting terbuat dari tembaga ringan yang berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting ini berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada pola yang tertulis pada kain. Teknik yang kedua yaitu teknik colet, biasa disebut juga dengan teknik lukis, adalah teknik pembuatan batik dengan mewarnai pola batik dengan mengoleskan cat atau pewarna kain pada pola batik dengan menggunakan kuas. Teknik yang ketiga dalam pembuatan batik adalah teknik printing atau cap. Pada teknik ini menggunakan alat berupa canting cap yang merupakan kepingan logam atau plat yang berisi gambar agak menonjol. Teknik pembuat batik yang keempat adalah teknik celup ikat, merupakan pembuatan motif batik dengan cara mengikat sebagian kain dan mencelupkannya ke dalam larutan pewarna. Motif ini disebut juga dengan bentuk negatif atau klise. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk materi hari ini, Bismillah harapkan dengan pemaparan materi yang Bismillah berikan pada video pembelajaran dapat membantu anak-anak dalam pemahaman materi hari ini. Untuk penguatan, silakan kalian buka Google Classroom kelas 5B. Bismillah sudah siapkan beberapa kuis mengenai materi yang Ibu paparkan hari ini. Tidak lupa Bismillah pesankan, dicatat materi yang sudah Bismillah berikan agar kalian bisa mempelajarinya setiap saat sebagai materi di tema 3, subtema 2 dan 3 hari. Nah, sekian untuk hari ini. Tidak lupa Bismillah pesankan, tetap ikuti protokol kesehatan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran hingga saat ini. Tidak lupa Bismillah ingatkan pula untuk anak-anak, silakan dicek kembali dari awal semester 1 pembelajaran kita di Google Classroom. Apabila ada latihan-latihan yang anak-anak belum kerjakan, Bismillah harapkan kalian tuntaskan sehingga penilaian tengah semester kalian nanti yang akan dibagikan minggu depan agar tidak ada yang kosong dan tidak menghambat penilaian kalian di PTS hari. Silakan kalian cek kembali dan kalian tuntaskan dan kalian kirimkan kembali ke Google Classroom. Apabila ada hal yang kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan dan cek Bismillah secara pribadi ataupun kita diskusikan dalam grup pembelajaran kita di WA Guru Lima. Sekian untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, izinkan Bismillah untuk anak-anak dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama